Sebuah kejutan ketika Eury Fernandes harus bermain di Arab Saudi dengan nilai transfer yang luar biasa yang mencapai 90 juta euro, 70 juta euro nilai transfernya, ditambah dan lain-lainnya bonus termasuk di dalamnya itu 20 juta euro, jadi 90 juta euro, sekitar dikurskan itu ya sekitar 1,5 triliun. Ini menjadi rekrutan pertama dari pelatih baru River Plate, pelatih legendaris mereka yaitu Marcelo Gallardo. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko. Dan Euro sudah selesai, Copa America sudah selesai, Olimpiade sudah mencapai babak final. Prancis bertemu dengan Spanyol. Kali ini kita akan membahas tentang Liga musim depan. Terutama lebih kita fokuskan kepada bursa transfer yang melibatkan pemain tim nasional Argentina. Nah, ini menarik ya, karena setelah juara Copa America dan setelah perhelatan di Olimpiade selesai dengan Argentina mencapai perempat final, para pemain Argentina ini banyak diincar oleh klub-klub top di Eropa ya. Nah, banyak nama yang menjadi bahan perbincangan. Salah satunya yang perlu kita sebut dan perlu kita bahas di sini adalah sebuah kejutan ketika Eury Fernandes harus bermain di Arab Saudi. Saya katakan di sini harus bermain di Arab Saudi sebagai sebuah kekecewaan ya. Kenapa pemain dengan bakat yang begitu bagus dengan usia yang masih sangat menjanjikan 22 tahun ini harus bermain di Arab Saudi? Karena kalau kita tahu ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Alexander Severin ya, Presiden UEFA, bahwa Arab Saudi dengan model mencari pemain-pemain dari negara-negara yang kuat sepak bolanya itu sama saja mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Cina ya. Ketika kita tahu bahwa Cina juga mendatangkan banyak pemain top ke sana ya. Ada misalnya ada Frederick Kanute, ada Drogba, kemudian ada Nicolas Anelka, ada Oscar, tapi hasilnya belum kelihatan. Artinya sepak bola Cina juga tidak bisa dikatakan sebagai kekuatan besar di Asia ya. Terakhir mereka lolos ke Piala Dunia itu juga sudah cukup lama, 2002 yang lalu. Nah, Arab Saudi dipandang oleh Severin bahwa uang itu tidak bisa mengangkat persepak bolaan dari liga lokal ya. Kita melihat bahwa mereka juga mendatangkan banyak pemain-pemain top ya, seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Sadio Mane. Nah, ini adalah pemain-pemain yang punya nama besar di Eropa. Tetapi apakah dengan model seperti itu persepak bolaan Arab Saudi akan terangkat? Sebenarnya jawabannya juga belum tentu. Yang ada adalah mereka menghambur-hamburkan uang. Dan sangat disayangkan ketika misalnya Eury Fernandes ini yang masih bisa memiliki masa depan yang cukup bagus harus bermain di Arab Saudi. Dia ditransfer ke Al-Qadsiah ya, klub yang dilatih oleh Michel, ini legenda sepak bola Spanyol ya, untuk bergabung dengan mantan pemain Real Madrid Nacho, kemudian Pierre Aubameyang dan juga Nathan Nandes yang juga diambil tahun ini dari Cagliari. Nah, nilai transfernya memang cukup tinggi ya, 20 juta euro. Itu termasuk sebagai transfer tertinggi yang pernah didapatkan oleh Boca Junior sejauh ini ya, termasuk 10 besar ya. Paling tinggi itu adalah Fernando Gago, 28 juta euro ke 20 juta US ke Real Madrid waktu itu. Kemudian di peringkat berikutnya adalah Walter Samuel dan Rodrigo Bentancur. Itu Walter Samuel ini 21 juta euro ke Roma, Rodrigo Bentancur ke Juventus sama nilainya dengan Eury Fernandes ya. Kemudian berikutnya adalah Ever Banega, Nathan Nandes ke Cagliari, kemudian Balerdi ke Dortmund dan juga Tevez ke Corinthians. Itu adalah daftar pemain-pemain termahal yang pernah dijual oleh Boca Junior ya. Saya menyayangkan sih kenapa Eury Fernandes ini harus pergi ke Arab Saudi. Nah, berikutnya transfer berikutnya melibatkan Julian Alvarez. Seperti saya pernah bahas dalam video sebelumnya bahwa
Alvarez memang kemungkinan besar akan menuju ke Atletico Madrid dengan nilai transfer yang luar biasa yang mencapai 90 juta euro, 70 juta euro nilai transfernya ditambah dan lain-lainnya bonus termasuk di dalamnya itu 20 juta euro, jadi 90 juta euro, sekitar dikurskan itu ya sekitar 1,5 triliun. Nah, dari angka 1,5 triliun itu ada sekitar 3%-an yang nanti akan masuk ke kasnya River Plate. 45 miliaran lah itu akan masuk ke River Plate sebagai tim asal dari Julian Alvarez. Dan River Plate ini juga banyak sekali menghasilkan menjadi pabrik pemain-pemain hebat Argentina ya, yang nggak pernah berhenti ya menghasilkan pemain-pemain hebat ya. Julian Alvarez sejauh ini bersama Manchester City sudah memberikan 6 gelar. Artinya ini pemain yang sangat penting ya. Di antaranya adalah 1 gelar Liga Champions, kemudian Piala Super Eropa, kemudian 1 gelar Piala Dunia antar klub, kemudian 2 gelar Liga Inggris dan juga 1 gelar Piala FA. Jadi musim lalu dia 54 laga dengan 3.880 menit tampil di lapangan. Yang dikeluhkan oleh Julian Alvarez adalah dia jarang dimainkan di pertandingan-pertandingan kunci karena kalah bersaing dengan Erling Haaland. Dan di Atletico Madrid kemungkinan dia akan bergabung dengan rekan senegaranya atau kompatriotnya yaitu Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Angel Correa, dan tentu saja pelatih Diego Simeone. Ini adalah sebuah perkembangan karir yang tentunya akan cukup bagus bagi Julian Alvarez karena itu akan menjadi pilihan utama ya menggantikan Alvaro Morata. Nah, berita transfer lain dari pemain Argentina diantaranya adalah tentang Germán Petzela. Germán Petzela ini meninggalkan Real Betis untuk bergabung ke River Plate. Jadi dia ini menjadi rekrutan pertama dari pelatih baru River Plate, pelatih legendaris mereka yaitu Marcelo Gallardo. Gallardo ini pelatih yang betul-betul mendapatkan julukan sebagai pelatih legendaris di River Plate dan dia akhirnya kembali setelah performa buruk River Plate dalam waktu belakangan ini membuat mereka menghentikan kerjasama dengan pelatih sebelumnya yaitu Martin Demichelis. Nah, Germán Petzela ini didatangkan dengan harga yang cukup murah ya 4 juta sampai start 7,5 juta euro. Itu perkembangan terbaru tentang Germán Petzela. Ada lagi juga tentang Geronimo Rulli yang kemudian dia datang ke Ajax Amsterdam pada Januari 2023. Kemungkinan dia akan menjalani masa atau musim baru bersama Marseille. Di situ sebelumnya sudah bergabung lebih dulu pemain tim nasional Argentina yang tergabung di skuad Copa America yaitu Valentin Carboni. Nah, Carboni ini didatangkan oleh Marseille dari Inter Milan. Di situ juga sudah ada pemain asal Argentina yang juga beberapa kali pernah dipanggil untuk tim nasional yaitu Leonardo Balerdi, center back. Jadi kalau kita kumpulkan tadi ada garis ini ya semacam koloni Argentina ya di setiap klub yang didatangi kecuali mungkin Evi Fernandez ya. Evi Fernandez ini di Al-Hatsiyah. Di situ nanti dia akan bergabung dengan Nahitan Nandes. Nahitan Nandes ini juga dulu pernah di Boca Junior sebelum ke Cagliari, kemudian Nacho dan Pierre Aubameyang. Nah, kabar lain tentang Julio Soler. Julio Soler yang kalau Anda ingat ini cukup unik di perempat final Olimpiade kemarin. Jadi dia masuk di babak kedua, awal babak kedua. Tetapi setelah 30 menit bermain, dia digantikan oleh Luciano Gondo. Jadi pemain yang masuk di babak kedua hanya bermain 30 menit, kemudian dia digantikan. Jadi dia masuk menggantikan Marco Di Cesare waktu itu. Tapi mungkin karena keinginan dari pelatih untuk lebih memperkuat lini serang, maka yang dia kembali ditarik keluar dan dimasukkan Luciano Gondo. Nah, Julio Soler ini sekarang bermain di Lanús ya, ini pemain yang masih sangat muda, 19 tahun dan kabarnya dia diminati oleh Liverpool dengan nilai 15 juta euro. Ini harga yang cukup mahal untuk pemain seperti dia yang sudah membela Argentina U20 di Piala Dunia dan juga Argentina di Olimpiade. Dia main di 3 pertandingan di
putaran grup termasuk juga di perempat final. Kabar lain adalah Guido Rodriguez yang juga menjadi anggota tim nasional Argentina di Copa America dan juga Piala Dunia lalu dilepas oleh Real Betis dan sekarang kemungkinan akan bergabung dengan West Ham United yang akan mengontrak Guido Rodriguez. Gelandang ini posisinya gelandang hingga Juni 2027. Nah, kabar lain juga ada dari Facundo Buonanotte. Nah, Facundo Buonanotte ini di Brighton tapi dia jarang mendapatkan kesempatan main. Di musim pertamanya dia hanya 14 laga, 6 kali starter dan 1 gol. Jadi ada proposal peminjaman Facundo Buonanotte ini oleh klub asal Eredivisie yaitu Feyenoord. Jadi ada kemungkinan bagi dia untuk bisa berkembang dengan mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih banyak. Jadi itu adalah highlight transfer dari pemain tim nasional Argentina sejauh ini, dan yang paling menonjol memang tentang Exvi Fernandez dan juga Julian Alvarez, 2 pemain, satu dari Boca, satu pernah dibesarkan oleh River Plate yang akan menjalani musim barunya dengan klub yang berbeda. Nah, tentu tantangannya akan menjadi menarik. Nah, satu pertanyaan yang mungkin Anda bisa jawab di kolom komentar, apakah Exvi Fernandez ini akan bersinar di Arab Saudi dan apakah Julian Alvarez juga akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi di Atletico Madrid nantinya? Tulis di kolom komentar, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.